ya kurang lebih 2001 itu pertama Eji mengenal meditasi. Nah waktu itu untuk tekanan-tekanan mental besar terhadap Eji waktu itu salah satu menjadi alasan Eji untuk rutin belajar meditasi. Jadi Eji 4 tahun berturut-turut meditasi karena salah satunya itu. Jadi masa kecilnya Eji kalau diajak orang tua itu ke rumahnya kakek, jadi gini, kakek, nenek, paman, sepupu, nenek angkat itu semua seperti itu, termasuk yang ke-10 lah Eji, yang paling muda. Jadi masa kecil kalau orang tua tuh ngajak Eji ke rumah kakek, aduh jangan deh, nggak mau ikut deh gitu. Jadi lebih memilih di rumah, tapi terus dipaksa gitu. Nah, habis itu 2001 Eji karena bergaul sama teman-teman yang semuanya punya masalah juga, jadi memilih masalah masing-masing ya. Memilih untuk yuk kita ke vihara yuk gitu yuk. Vihara belajar meditasi. Jadi selama 4 tahun berturut-turut itu awalnya hampir setiap hari, di akhir-akhir itu kira-kira setiap hari Kamis lah meditasi. Nah, di situ Eji berhasil membuat gap atau jarak antara Eji dan Malu Astral itu gitu ya, dengan Malu Astral pendamping lah kalau kita bilang. Nah tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau memang itu sudah bawaan. Makanya selalu Eji bilang kepekaan itu ada 2 jenis, ada kepekaan yang garis tangannya itu merupakan bawaan lahir, ada yang dititipkan atau dipaksa untuk dimasukin. Nah kalau yang bawaan lahir itu nggak bisa terhindar. Jadi suatu saat pasti akan ke spiritualnya juga, meskipun bukan lotungnya ya, bukan kerasukannya gitu. Nah jadi 2021 setelah Eji melewati begitu banyak jenis karir, pernah jadi fotografer, pernah jadi kepala cabang perusahaan dan sebagainya, ujung-ujungnya 2021 viral Ejinya. 2021 viral. Waktu viral masih belum berpikir apa-apa. Waktu itu Eji masih ngelihat yang wah ada 5.000-an DM masuk, semuanya kita tolong. Nah waktu itu Eji nyari 2 orang. Pertama Eji nyari orang tuanya Eji, sama yang kedua Eji nyari guru spiritualnya Eji, which is guru spiritualnya Eji Romo. Eji nyari itu, keduanya mengiyakan Eji untuk lanjutin ini gitu loh. Nah habis itu Eji bernegosiasi dong. Bernegosiasi, saya tidak mau dirasukin, saya mau menjalankan pekerjaan yang saya saat ini. Karena posisi ini saat ini Eji menganggap itu pekerjaan. Pekerjaannya Eji saat ini harus sesuai Buddhismnya Eji. Itu yang dipegang. Nah, itu yang bawaan lahir. Tapi untuk ada beberapa orang yang terinspirasi pengen jadi pengen lutung, pengen jadi kerasakti, lomba sana lomba sini. Itu ada yang kayak gitu loh. Sampai dia belajar kungfunya dulu, baru dia untuk tatungnya gitu ya, supaya atraksinya lebih keren gitu ya. Nah itu memang benar kata Koko, banyak yang menyimpang. Karena gini, antara dia benar-benar jadi orang yang punya kelebihan, di mana itu maksudnya kepekaan, dibanding dengan orang yang skizofrenia, itu dekat banget jarak. Jadi bagi kita orang umum itu gak akan tahu orang benar dimasukin atau dia halusinasi. Tapi bagi kita tahu. Bagi kita aura dari makhluk astral dengan aura dari manusia biasa itu beda. Jadi kalau manusia biasa dimasukin sama makhluk astral, kita tahu oh ini dia dimasukin. Tapi kalau misalkan dia manusia, auranya manusia gak ada aura makhluk astralnya, tapi dia seakan-akan kerasukan seperti itu atau lutung seperti itu kita udah tahu ini bahwasanya halusinasi atau skizofrenia. Nah, jadi itu untuk penjelasannya ya. Oke. Otomatis begitu dia skizofrenia, ada kecenderungan yaitu akan dianggap kurang waras atau tidak waras. Nah, itulah makanya penyakit mental illness yang akan muncul itu adalah bagian salah satunya skizofrenia. Ada yang bisa jadi mempunyai 2 kepribadian bipolar, atau ada yang ambisinya terlalu besar, dia bisa jadi psikopat. Dimana psikopatnya itu dia berusaha untuk menyembuhkan orang, dia berusaha menyusun strategi atau rencana untuk menyembuhkan orang, pada dasarnya sebenarnya dia tidak punya keilmuan itu. Nah, jadi
Eji harus deteksi dahulu yang tadi Bobo cerita temannya, apakah ini yang benar-benar makhluk astralnya ada tapi tidak cocok dengan tubuhnya, makanya dia itu jadi bisa yang kurang waras, atau benar-benar dia tidak waras dalam arti kata skizofrenia tadi, halusinasi tadi. Nah, kalau halusinasi otomatis ya tetap harus bawa ke medis. Nah, kalau dia benar-benar ternyata makhluk astralnya bentrok energi dengan dirinya, sebenarnya itu caranya gampang. Minta dia rendam air garam kasar, garam kosong, sesuai. Jadi gini, bawa satu ember, pertama rendam kaki dulu, bawa satu ember untuk rendam kaki, kira-kira masukkan airnya itu semata kaki, habis itu ambil kira-kira tiga jumput ya, 3 kali ngambil garam kasar. Setiap kali ngambil dengan doanya beliau, kalau beliau beragama Buddhis dengan doanya Buddhis. Kalau ini sih biasanya sesimpel aja. Doa terbaik dalam agama Buddha menurut Eji sampai hari ini Eji musir-musir hantu itu cuma hanya sabe sana membantu sekitar. Hanya segitu doang. Jadi jangan imajinasikan Eji mengusir hantu baca ayat parita terang. Eji baca sepanjang itu parita, hantunya udah datang kemana-mana. Hanya sangat simpel itu. Jadi dia baca berulang-ulang di dalam hati, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Karena yang kita cerita semua makhluk berbahagia itu bukan hanya manusianya kan. Kalau astralnya juga bisa berbahagia, semua bisa berbahagia. Jadi kemudian diambil makhluk air, di situ kira-kira larutkan airnya. Habis itu rendam kaki kira-kira 15 menit. Untuk tahap pertama lakukan seminggunya setiap harinya dalam 1 minggu. Nah itu gunanya apa? Ada 2 kegunaan. Pertama, secara medis air garam kasar itu akan membuka pori-porinya kita, membuat tubuh kita lebih rileks. Jadi kalau kita capek mandi air garam kasar itu rileks. Itu secara medisnya. Secara non medisnya itu membuat jaraknya kita dengan makhluk astral itu jadi berjarak. Jadi makhluk astral itu nggak bisa kita. Jadi kayak ada tembok nih. Temboknya itu air garam kasar yang kita rendam di kaki. Kalau di rumahnya punya bathtub, rendam badan lebih bagus. Kalau nggak punya, rendam kakinya juga bagus. Jadi itu untuk ke makhluk astralnya ya. Seandainya kalau ternyata benar, karena ini belum diagnosa kan, ini belum tahu nih. Ternyata memang benar dia belajar dapat makhluk astralnya, cuma makhluk astralnya terlalu kuat, nggak bisa ke tubuhnya gitu loh, nggak sanggup. Makanya dia bisa jadi stres, akan stres. Nah, cara itu untuk membahas antara dia dengan makhluk astral. Iya betul, justru itu yang Eji maksud kok. Kan beliau sudah berada di satu fase yang namanya penyakit jiwa ya, atau mental illness atau gangguan kejiwaan ya. Nah itu juga ada 2 cara menuju ke sana. Satu adalah benar-benar beliau itu halusinasi terlalu tinggi yang menyebabkan gangguan jiwa, atau kedua makhluk astralnya yang membuat dia seperti itu. Karena makhluk astralnya kan punya energi yang kuat, dia nggak sanggup di tubuhnya dia tuh nggak sanggup untuk menampung energi sebesar itu, membuat dia tuh jadi ke arah situ juga. Itu sih kok. Oke, kalau yang terkait dengan mimpi tadi bagaimana? Nah, oke, kalau kita untuk terkait mimpi itu juga ada 2 lagi. Ini suka 2 nih soalnya. Dari tadi 2. Oke, jadi gini. Mimpi itu ada 2 jenis. Satu yang namanya bunga tidur, di mana kita mimpi secara normal. Kalau Bante cerita itu tadi mimpi biasa, baik itu yang sama keputusan. Yang kedua ini yang seperti apa yang terjadi atau perjalanan hidupnya ini. Yang kedua itu ada namanya penglihatan atau vision, penglihatan ke depan atau vision. Jadi gini,
Eji itu pertama kali, mungkin kalau yang di sini ada yang follow Instagramnya Eji kan sering nunjukin bahwasanya Eji ngerasa akan terjadi bencana di mana-mana dan sebagainya. Pertama kali itu semuanya lewat mimpi, karena Eji masih belum bisa mengontrol zona relaksasinya Eji. Oke, kita bahas ke zona relaksasi. Ini balik lagi ke keilmuan ya, keilmuan namanya keilmuan metafisik atau metafisika. Jadi di tubuhnya kita ini ada 3 jenis zona atau 3 jenis gelombang. Ada yang namanya alfa, beta, theta. Alfa itu, beta itu gelombang sadar, alfa itu gelombang setengah sadar, jadi antara mau tidur atau sadar. Theta itu gelombang tidur atau gelombang yang tidak sadar. Nah, jadi untuk bisa menuju ke satu tempat, termasuk ada sebagian yang dari tingkat meditasi itu masuk ke gelombang yang namanya gelombang alfa. Gelombang alfa itu antara sadar dan tidak sadar. Itu makanya disebut dengan zona relaksasi. Kita tubuh akan relaksasi. Jadi yang teman-teman di sini yang ikuti kelas meditasi pasti akan ngerasa nih 15 menit pertama meditasi itu terasa semua tubuh kebas, kesemutan, sakit, tidak nyaman, suara-suara di mana-mana. Itu 15 menit pertama. 15 menit kedua atau 30 menit selanjutnya itu semakin parah rasanya, makin kebas yang sakit sampai tidak terasa. Tapi kalau kita meditasi di atas 30 menit sampai 1 jam, kita udah berada di zona relaksasi. Yang artinya kita benar-benar santai secara tubuh. Apalagi 1 jam menuju 2 jam. Secara normal waktu Eji 4 tahun meditasi itu sekali meditasi Eji 2 jam. Jadi begitu 1 jam ke 2 jam itu udah masuk ke zona relaksasi. Nah, zona relaksasi itu kita menuju ke satu alam. Bisa jadi seperti Bante bilang, alam sebelumnya atau alam ke depan. Alam itu yang kita melihat segala sesuatu kejadian yang akan terjadi. Kalau alam sebelumnya, kita bisa melihat kejadian yang telah terjadi mungkin berapa puluh tahun yang lalu di sini gitu. Nah, itu untuk dari cara mudah masuk ke zona relaksasi melalui meditasi. Tapi untuk seperti Eji atau orang yang punya temukan, tahap awalnya nggak bisa seperti itu. Kita melalui mimpi. Makanya pernah nggak teman-teman di sini Cici Koko itu pernah ngerasa kayak ketipaan sama makhluk astral dan sebagainya. Nah itu bisa jadi beneran ketimpa atau dia lagi menuju ke zona relaksasi tadi antara dia sadar dengan dia tidak sadar. Nah, Koko waktu itu berada di bagian mana? Apakah itu benar-benar itu bagian dari mimpi atau masih di zona relaksasi? Begitu di zona relaksasi ini, leluhur itu datang, ayah itu datang. Seperti tadi Bante bilang tuh, memang disabarin sama makhluk astralnya untuk dikasih pesan. Dan biasanya itu setiap kali kejadian seperti itu pesannya pasti akan detail. Bedanya gini, kalau bunga tidur kecenderungan biasanya bangun lupa. Kalau pesan biasanya kecenderungan bangun masih keingat, tapi tidak lengkap. Baru pelan-pelan kita pikirin lagi baru lengkap. Nah, itu adalah pesan. Jadi kalau cerita tentang pesan, kita harus bisa tahu cara masuk ke zona relaksasi. Jadi, Eji pernah baca satu buku namanya Past Life Memories. Itu kayaknya buku tahun 90-an atau 2000 awal. Itu buku cerita tentang bagaimana kita menuju ke memori kita yang sudah kita lewati atau memori yang akan kita lewati. Nah, itu fase yang akan akan untuk bisa menuju ke sana. Nah, Koko, kalau Eji bisa dapat sedikit kesimpulan dari Koko, kemungkinan Koko di zona relaksasi itu. Jadi zona relaksasi itu membawa diri